Selamat pagi anak kami, kelas 10 MIPA 1, 2, 3 dan kelas 10 ISO 1, 2, 3. Topik daring kita pada pagi hari ini yaitu hukum-hukum dasar kimia. Nah, dalam slide ini, dalam papan tulis ini, jadi ada 5 hukum dasar kimia, yaitu yang pertama hukum kekalan massa atau hukum Lavoisier, yang kedua hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, yang ketiga hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton, yang keempat hukum perbandingan Coulomb atau hukum Lewis, ini khusus untuk gas, yang kelima adalah hukum Avogadro. Dalam topik daring kita ini, Ibu pecah di antara kelima hukum dasar ini yang kita bahas adalah ini hukum Lavoisier dan hukum Proust. Nah, yang pertama mengenai hukum Lavoisier. Dasar munculnya teori ini yaitu berdasarkan dari teori phlogiston dari reaksi pembakaran. Apa itu teori phlogiston? Yaitu adanya sebagian gas ataupun partikel yang hilang dalam proses pembakaran. Dalam hal ini adalah gas. Misalnya, kayu dibakar menghasilkan abu. Nah, kalau misalkan kayu yang kita bakar itu ditimbang 500 gram, ya, atau setengah kilo. Nah, setelah kita kumpulkan abunya, kita timbang lagi abunya, itu massa abunya tinggal 400 gram. Ya. Jadi, mengapa tidak sama? Artinya di sini, mengapa massa hasil pembakaran ini itu lebih sedikit dibandingkan masa awal atau masa mula-mula. Nah, berdasarkan dari situlah dari phlogiston mengatakan sih ada sebagian zat yang berbentuk gas yang hilang dalam proses pembakaran. Nah, kalau kita misalkan kalau kayu sebelum dibakar timbang 500 gram, ya, jadi tentu dalam proses pembakaran diperlukan oksigen. Katakanlah itu misalnya gas oksigen yang diperlukan adalah 100 gram. Sehingga setelah semuanya kayu berubah menjadi abu, abu ditimbang. Itu adalah 400 gram. Ya. Nah, mengapa massa abunya lebih sedikit? Nah, karena proses pembakaran itu dilakukan dalam sistem terbuka, sehingga ada sebagian partikel ataupun yang berupa gas, yaitu yang hilang atau yang tidak terukur. Nah, kalau kita ukur misalnya, ya, dalam proses pembakaran ada gas CO2. CO2, ya, katakanlah itu di sini, misalkan ini 100 gram. Ada lagi abu yang terbang. Katakanlah yang itu adalah 100 gram. Karena dalam proses pembakaran ini dilakukan dalam sistem terbuka, sehingga ada sebagian zat yang hilang, yang tidak terukur. Jadi seakan-akan massa zat sebelum dan sesudah reaksi tidak sama. Padahal kalau dilakukan dalam sistem tertutup dan semua terukur, maka massa zat sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Kalau kita hitung ini 500 gram, 500 tambah 100 gram itu sama dengan 600 gram. Nah, kalau dilakukan ini dianalisis lagi, ya, yang ini 400, setelah reaksi ini 400 ditambah 100 ditambah 100, ini sudah pas 600. Sehingga dari situlah, dari teori phlogiston inilah, ya, maka Lavoisier mengatakan bahwa, ya, massa zat sebelum dan sesudah reaksi tidak berubah, berarti sama, ya, tidak ada yang berubah. Hanya, ya, percobaan sering dilakukan dalam sistem terbuka, ini khusus dalam reaksi pembakaran. Nah, sebagai contoh ini, sebanyak 32 gram serbuk sulfur direaksikan dengan gas oksigen.
menghasilkan gas sulfur dioksida sebanyak 64 gram. Berapakah massa gas oksigen yang bereaksi? Kita buat ini, dalam penyelesaiannya S tambah O2 menghasilkan SO2. Yang ini tadi 32 gram direaksikan. Yang ini berapa gram ini yang diperlukan untuk menghasilkan 64 gram SO2. Nah, sesuai dengan hukum kekalahan massa atau hukum Lavoisier bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, yang ini sebelum reaksi, ini setelah reaksi. Nah, kalau kita buat ini tambah massa O2 ini 64 gram, maka untuk menentukan massa O2 yaitu yang ini 64 dikurang 32 adalah 32 gram. Sehingga kalau kita jumlahkan yang ini 32 tambah 32 ini adalah sama itu dengan 64. Sehingga massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Dan jelas anak kami. Kemudian kita masuk ke hukum dasar yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, di dalam hukum Proust dikatakan perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa adalah tetap. Nah, misalnya berapakah perbandingan massa H dan O dalam H2O? Ini adalah menghitung berapa perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam H2O. Ini dapat dicari itu dari perbandingan massa H dan massa O. Nah, yaitu perbandingan F-nya tentunya. Jadi dalam H2O indeks H adalah 2. Berarti 2 kali ARH berbanding indeks O 1 kali ARO. Sehingga kalau A adalah 1, 2 kali 1 berbanding 1 kali 16 karena ARO 16. Jadi ini 2 berbanding 16 disederhanakan sama dengan 1 berbanding 8. Jadi perbandingan yang paling sederhana di antara unsur-unsur penyusun H2O atau air ini adalah perbandingan paling sederhananya 1 berbanding 8. Ini dapat diaplikasikan dalam reaksi dalam pembuatan H2O di sini. Tadi perbandingan massa H dengan O dalam H2O tadi 1 berbanding 8. Artinya jika yang ini direaksikan 1 gram, massa oksigennya harus 8 gram. Untuk menghasilkan massa H2O ini 9 gram, jumlah perbandingannya adalah 9. Kalau ini 2 gram, sudah sama ini, kelipatannya adalah ini harus 16 untuk menghasilkan 18 gram. Nah, yang ketiga, kalau ini 3 gram direaksikan, berarti yang diperlukan ini adalah 24 gram untuk menghasilkan 27 gram H2O. Nah, kalau misalnya, kalau ini direaksikan 4 gram, tentu yang diperlukan gas oksigen adalah 4 kali 8, seharusnya 32 gram. Nah, yang tersedia ini 24 gram, padahal ini direaksikan 4 gram. Berapakah massa H2O yang terbentuk? Sini. Nah, sesuai dengan hukum perbandingan ya tetap tadi, hukum Proust tadi, kalau ini direaksikan 4 gram, maka yang diperlukan 32 gram, tapi yang tersedia 24 gram, maka yang ikut bereaksi di sini adalah hanya 3 gram. Maka sisa dia dalam reaksi ya gas hidrogen ini tidak ikut bereaksi, dia di sini dia sisa 1 gram. Ini sisa 1 gram. Sehingga yang terbentuk dia ya 3 tambah 24, karena ini tersedia 24 tambah 3 ini terbentuk dari sini 27 gram. Dalam reaksi masih terdapat sisa 1 gram H2. Sehingga kalau kita hubungkan dia ke hukum Lavoisier, di sini dia 27 tambah 1 kan 48. Kalau ini 4 tambah 24, 28. Ini hukum Lavoisier. Tetapi yang ikut bereaksi hanya ini 3 gram sisa dia. Begitu juga dia dengan ini nomor 5 ini. Kalau ini direaksikan 5 gram ya, ini 45 gram. Nah, kalau ini 5 gram ya,
tentu yang diperlukan untuk oksigen adalah untuk menghasilkan H2O adalah 40. Maka di sini berlebih dia. Ini berlebih, di sini dia sisa ya 5 gram O2. Sisa 5 gram O2. Sehingga yang terbentuk dia H2O ini 5 tambah 40 adalah 45 gram. 45 gram H2O. Ditambah sisa 5 gram O2. Sehingga dia memenuhi hukum Lavoisier. 45 tambah 5 adalah 50. Ini 5 tambah 40 50. Nah, contoh soalnya, jika kamu lihat sini, perbandingan massa Fe dan S dalam senyawa besi 2 sulfida adalah 7 berbanding 4. Berapa gram besi dapat bereaksi dengan 16 gram S? Nah, kalau ada seperti itu kita buat ini tulisannya Fe tambah S menghasilkan FeS, besi 2 sulfida. Perbandingan daripada besi dengan belerang adalah 7 berbanding 4. Nah, kalau yang direaksikan 16 gram belerang supaya sama dengan 7 berbanding 4 ini, Fe dengan dalam senyawanya perbandingan Fe dengan S 7 berbanding 4. Maka untuk menentukan berapa massa Fe supaya sama dengan 7 berbanding 4 itu adalah ini 7/4 kali 16 gram sama dengan 28 gram. Nah, sebagai bukti kita buat ini. Ini berbanding 4, jumlah perbandingannya 11. Kalau ini 28, ini 16, ini 44. Apakah sama itu dengan perbandingannya 7 berbanding 4? Kita buktikan. Jumlah perbandingannya tadi 11. Nah, ini untuk Fe. 7/11 kali 44 gram. Ini tadi jumlah perbandingannya adalah 44. Ini sama dengan 28 gram Fe. Yang ini 4/11. 4/11 kali 44 gram tambah 16. Jadi 28 berbanding 16 itu sudah sama dengan 7 berbanding 4. Nah, cukup jelas yang Ibu jelaskan pada video ini. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanya dalam dialog. Sekian dan terima kasih.